Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sahabat baca semuanya, bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, di sini saya akan mengulas buku yang cukup lama, terbit sekitar 19 tahun yang lalu, yaitu judulnya adalah Menjadi Manusia Pembelajar. Ini karya dari Bapak Andreas Harifa, terbitan tahun 2001. Dan saya pertama kali membaca buku ini tahun 2013 di perpustakaan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu saya terkesan dengan buku ini, tapi waktu itu belum zamannya e-commerce, sehingga untuk mendapatkan buku ini sangat susah sekali. Alhamdulillah 1 bulan kemarin saya mendapatkan buku ini dari e-commerce. Ini ternyata buku bekas, tapi harganya wow, luar biasa. Ini harganya itu menyerupai buku baru, seperti itu. Walau ternyata setelah saya googling, itu buku Menjadi Manusia Pembelajaran ini sudah diterbitkan ulang melalui Kompas Gramedia juga. Banyak dari isi buku Menjadi Manusia Pembelajaran itu yang bisa kita ulas. Tetapi di sini yang ingin saya ulas itu satu bagian saja untuk satu video, dan insya Allah nanti akan berlanjut ke video-video selanjutnya. Sehingga jangan lupa bagi teman-teman semua untuk subscribe channel ini ya. Ya, oke. Ulasan kali ini saya beri tajuk bahwa berhenti belajar sama saja berhenti menikmati keajaiban. Nah, ini berada di dalam isi buku Menjadi Manusia Belajar. Nah, saking terkesannya dengan kata-kata itu, yang mengatakan secara lengkap adalah hal-hal itu membuat mereka berhenti belajar, sehingga tidak lagi mengalami keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, di sini Andreas Harifa itu menjelaskan bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah lulus sekolah, sudah lulus pendidikan tinggi, itu mereka berhenti belajar. Padahal ketika kita berhenti belajar, itu sama saja menghentikan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam kehidupan kita. Itu tepatnya ada di halaman 44. Teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di sini di halaman 44 itu ada kutipan itu. Nah, di sini teman-teman saya ingin menjelaskan bahwa kehidupan manusia itu tidak lekang dari keajaiban. Hanya saja keajaiban-keajaiban yang dialami oleh manusia itu dianggap menjadi hal yang biasa saja. Karena apa? Karena keajaiban-keajaiban itu dianggap sebagai sebuah keumuman saja. Contohnya adalah keajaiban di mana manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidupnya, mulai dari lahir sampai liang lahat. Di sini terlihat di gambar background ini ada anak usia 0 sampai 1 tahun, dia bisa belajar berdiri, kemudian bisa berlari, kemudian tumbuh, berkembang menjadi manusia yang dewasa. Nah, di sini saya awali dari cerita bahwa bayi manusia awalnya itu tidak tahu apapun. Akan tetapi, dia bisa merangkai atau bisa menciptakan kehidupan hanya dengan bermodalkan 5 panca indera, yaitu mata, kemudian hidung, kemudian indera pengecap, kemudian ada telinga, yang semuanya itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi modal belajar bagi anak manusia. Sehingga di sini itu kita dapat membuktikan bahwa manusia yang baru lahir ternyata tidak memiliki keterampilan yang cukup. Artinya manusia masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karenanya, kenapa seorang bayi yang awalnya tidak bisa apa-apa, tidak berdaya alias membutuhkan bantuan dari orang, itu masih bisa berkembang menjadi manusia dewasa? Nah, jawabannya adalah karena manusia memiliki kemampuan untuk belajar. Nah, dengan kemampuan untuk belajar itulah
akhirnya manusia-manusia menemukan keajaiban-keajaiban yang dulu bisa terlihat di layar, bahwa dulu yang bisa terbang itu hanyalah burung atau hewan-hewan yang memiliki sayap. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, manusia belajar, senantiasa belajar, akhirnya bersaudara itu bisa menemukan atau bisa menciptakan prototipe awal pesawat terbang, di mana 60 tahun selanjutnya itu sudah terlihat bahwa besi-besi itu bisa mengudara di angkasa. Nah, keajaiban pun muncul ketika penemu telepon, ayo siapa penemu telepon, itu mengucapkan kata hello pertama kali dari jarak yang cukup jauh, yaitu dengan perantara kawat-kawat kabel-kabel dari telepon yang dia ciptakan. Nah, keajaiban-keajaiban ini akan terus berlanjut jika manusia itu mau belajar, mau mempelajari hidup, mau mempelajari dirinya atau mempelajari semua yang ada di alam semesta ini. Bahkan kalau kita lihat updatean terbaru bahwa kita bisa piknik ke luar angkasa, teman-teman, melalui salah satu perusahaan yang ada di Amerika itu. Nah, keajaiban piknik sampai keluar angkasa itu hanya bisa terjadi kalau kita mau belajar, teman-teman. Sehingga pesan yang ada di buku ini adalah jangan sampai kita berhenti belajar hanya karena sudah lulus sekolah menengah atas atau kuliah, atau bahkan setelah kalian atau kita itu selesai mengikuti pelatihan, kita tidak mau belajar lagi. Padahal kita membutuhkan keajaiban-keajaiban untuk mengarungi kehidupan ini, teman-teman. Sehingga pertanyaannya adalah, sekarang kita masih mau belajar enggak gitu? Karena jika manusia itu menginginkan keajaiban-keajaiban di hidupnya, maka kita harus belajar, dan belajar. Belajar dari masalah, hambatan, atau tantangan kehidupan. Cari solusi dari setiap tantangan kehidupan dengan cara membaca pengetahuan, atau membaca pengalaman orang lain, atau belajar keterampilan baru. Itu semua harapannya adalah agar kita bisa menciptakan kehidupan agar berhasil mengarungi kehidupan ini. Itu pengalaman atau sharing dari buku Menjadi Manusia Pembelajar. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Pesan intinya adalah kita harus senantiasa belajar, teman-teman. Contoh keajaiban yang paling nyata yang saya rasakan bahwa ternyata kita bisa mendapatkan pendapatan yang banyak atau mendapatkan pendapatan dari berbagai macam jalan atau alternatif multiple stream of income, itu juga harus diawali dengan cara belajar. Karena kalau kita nggak belajar, kita mau usaha apapun, itu kemungkinan gagalnya akan semakin besar. Sehingga kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, maka tidak ada kata lain yang lebih cocok selain belajar. Karena kesuksesan dan keberhasilan merupakan keajaiban hidup. Itu saja dari saya. Saya Rahmat Putranto, Duta Baca Kabupaten Magelang, yang sekarang sedang mencoba untuk merekam apa yang sudah saya baca, kemudian ingin men-sharekan kepada teman-teman semuanya, sehingga melalui video yang pertama ini saya mencoba untuk menjadi seorang booktuber Indonesia. Nah, bagi kalian yang menginginkan buku apa yang ingin direview oleh saya, silahkan komentar di komentar yang ada di bawah video kita ini. Nah, kemudian kalau ingin menyambung tali silaturahmi, silahkan hubungi email yang ada atau kunjungi website saya untuk menemukan apa yang saya ulas ini dalam bentuk teks. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.